Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Excel Worksheet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat drop down list ya. Dan pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana cara membuat drop down list yang biasa ya. Tapi untuk kali ini kita akan coba membuat drop down list ditambah dengan mesin pencarian ya. Jadi pada saat teman-teman ingin menginput sebuah data dan ingin mengambil dari sebuah database, teman-teman tinggal masukkan keywordnya di sini. Kemudian pada saat kita menekan tombol drop down, maka data yang ditampilkan adalah data sesuai dengan keyword yang kita masukkan ya. Contohnya seperti ini. Contohnya kita masukkan buku. Nah, seperti ini, kemudian kita tekan drop down-nya. Maka yang muncul adalah item yang memiliki keyword yang sama ya, buku gitu. Jadi fungsinya adalah pada saat kita agak lupa mungkin ya, itemnya mungkin terlalu banyak, jadi kita hanya ingat salah satu keywordnya saja. Nah, kita masukkan saja keywordnya, nanti kita tekan drop down-nya dan akan muncul, tinggal kita pilih yang mana yang kita maksud, seperti itu ya. Jadi untuk fitur ini sangat membantu sekali untuk teman-teman yang biasa menginput data supaya tidak bolak-balik mengcopy dari database-nya ya. Seperti ini misalnya ya, ada item list dan mungkin nanti aktualnya di lapangan akan lebih banyak dari ini ya, dan bisa jadi penamaannya pun akan mirip-mirip ya. Misalnya ada dari jenis barangnya, tipenya, modelnya, dari speknya dan yang lain-lainnya. Jadi untuk pembuatan drop down search ini sangat bermanfaat sekali untuk mencari item mana yang kita maksud ya. Saya coba contohkan lagi satu lagi ya. Misalkan sapu, misalkan kita hanya ingat nama sapunya saja, tapi sapunya sapu tipe apa, warna apa, kita nggak tahu ya. Nah, di sini ada dua ternyata, ada sapu lidi dan sapu lantai. Yang mana kita mau ambil? Misalnya salah satunya ya, sapu lantai. Atau ini tadi yang buku juga belum kita masukin, misal buku tulis. Untuk yang di kolom yang lainnya sudah muncul secara otomatis ya, karena kita sudah masukkan rumus sebelumnya. Ada item kode dan ada unitnya, dan ini ada currency-nya mungkin ada yang belum dimasukkan di item list, jadi ada yang belum muncul. Oke, yang ini fokusnya adalah kita bagaimana caranya membuat drop down search ya. Dan oke, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung saja ke pembahasan. Dan untuk teman-teman silakan disimak dengan baik ya, supaya tidak gagal paham, dan semoga bisa mengambil manfaat dari video ini ya. Baik, kita lanjutkan ke tutorialnya. Baik, untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan notifikasi pada saat ada video terbaru dari kami ya. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah buatkan file latihannya dengan format yang sama seperti yang tadi. Di sini ada PO balance dan ada item list ya. Yang kita mau ambil adalah database item list ya. Dan PO balance ini adalah sheet untuk menginput data ya, yang pengambilan datanya dari item list. Oke, yang pertama adalah kita buat dua kolom tambahan ya. Dua kolom tambahan. Yang pertama adalah kolom namanya search. Dan di sini adalah untuk sebagai mesin pencarinya ya, atau search engine.
Kemudian yang kolom kedua adalah kita namakan saja indeks ya, atau kalau teman-teman punya penamaan sendiri juga boleh, silakan. Di sini saya untuk mempermudah saja, dan biasanya saya buatkan di sini warnanya berbeda ya, karena di sini artinya adalah berisi rumus yang tidak boleh diganggu ya. Nah, di sini. Oke, untuk langkah pertama kita sudah buatkan dua kolom pembantu ya, yang akan nanti kita jadikan sarana untuk menampilkan pencarian ya. Jadi memudahkan untuk keyword yang kita cari melalui cara ini ya. Dan teman-teman silakan diikuti saja ya. Kemudian nanti kita di atas juga kita buatkan dua kolom tambahan lagi. Ini nanti kita akan isi lagi untuk rumus yang berbeda ya. Kita sekarang fokus di dua kolom yang sudah kita buat dulu ini. Yang pertama kita masukkan rumus sama dengan search. Nah, di sini kita arahkan ke atas saja nih, di sini. Sementara seperti ini ya. Silakan ikutin dulu. Kemudian koma dan arahkan ke ini, ke item description ya. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Oh, teman-teman jangan lupa ya, ini untuk yang kolom yang di atas yang ini kita sudah arahkan ini dikunci ya, harus dikunci ya dengan cara menekan F4 tadi. Atau teman-teman bisa ngetik manual juga boleh dengan masukkan tanda dolar di kedua sisi ya, di huruf dan angka ini. Oke, setelah itu kita tekan enter ya. Oke. Di sini kita langsung coba cek, masukkan di atasnya ini. Misalnya adalah sapu. Oke. Seperti ini ya maksudnya. Jadi pada saat kita mengetik sapu di sini, maka search engine yang memiliki baris yang memiliki keyword yang sama dengan yang kita input di atas ini, maka akan muncul angka seperti ini ya. Angkanya adalah 1. Di sini artinya adalah yang kita cari ada di sini. Oke, selanjutnya kita langsung masukkan lagi di sini rumus tambahannya. Masukkan if atau jika is number, jika yang ditampilkan adalah number, atau jika hasil yang tampil di sel ini adalah number atau nomor, maka kita masukkan row. Row dikurangi 3. Maka blank. Sebenarnya ini ada yang salah. Di sini berarti tutup kurung ya, di sini. Number sama dengan row. Oke, ini tutup kurung lagi. Kurung dan ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Artinya rumus yang kita masukkan di sini adalah untuk menampilkan jika sel atau konten daripada sel yang kita maksud adalah berisi nomor yang seperti tadi ada nomornya 1 ya, karena 1 itu bagian daripada nomor, maka kita perintahkan untuk memasukkan row itu baris ya, baris yang saat ini adalah baris ke-17 ya sebenarnya, 17 ini barisnya 17,
dikurangi 3. 3 ini adalah dari atas ya, karena kita penomorannya mulainya dari angka 4, berarti kita kurangnya 1, 2, 3. Ini yang belum ada, yang belum termasuk penomoran, ini kita kurangin ya, sehingga hasilnya adalah mengikuti nomor yang ada di sini seperti ini. Ini 14, maka dia akan sama dengan nomor urut 14, seperti itu maksudnya. Oke, dan ini sudah selesai untuk yang kolom pertama. Kemudian kita lanjut ke kolom yang kedua, yaitu indeks. Oke, kita masukkan lagi rumusnya sama dengan small, kemudian kita blok, koma, row, kurangin 3. Sama ya seperti yang tadi itu, row-nya dikurangi 3 ya, karena kondisinya sama-sama di baris keempat, maka harus dikurangi 3 supaya hasilnya adalah 1. Sekarang kita tekan enter. Nah, seperti ini ya. Jadi fungsi daripada small ini adalah untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, seperti sortir. Jadi yang paling kecil adalah di atas, karena ini adalah 14, maka langsung pindah yang paling atas terkecil. Dan yang kedua adalah 16. Jadi mensortir yang ada angkanya saja ya. Yang tidak ada angkanya maka tidak tersortir seperti ini ya. Oke, untuk menghilangkan ininya kita tinggal masukkan lagi untuk if error ya. Sebelum masukin if error kita masukkan dulu rumus indeks ya. Indeks kita arahkan ke ini, koma, oke, koma 0, kemudian di awal kita masukkan lagi rumus if error. If error, koma, blank. Kita tekan enter. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, ini adalah untuk yang kolom kedua kita sudah selesai memasukkan rumus. Kita coba langsung cek saja. Misalnya kita ketikkan keywordnya adalah buku. Nah, ini dia buku. Setelah kita masukkan keywordnya buku, ternyata buku itu ada di baris nomor atau nomor urut nomor 1 dan nomor 5. Maka secara otomatis di bagian kolom indeks ini mengurutkan dari yang kecil ke yang besar, kemudian mengkonversi barisan yang nomor 1 dan nomor 5 itu deskripsinya apa gitu ya. Dan ini adalah yang ditampilkan nomor 1 buku gambar, kemudian nomor 5 adalah buku tulis. Seperti ini ya, sesuai ya. Oke, artinya sudah selesai, sudah sesuai ya rumus yang kita masukkan ini. Tinggal kita fokus ke atas ini. Bagaimana caranya pada saat kita mengetikkan keyword di sheet yang berbeda, tapi tetap terkoneksi di sini ya, sehingga bisa muncul deskripsi yang kita cari di sini semuanya. Oke, caranya adalah kita masukkan sama dengan, dan ini adalah langkah yang ketiga ya, yang ketiga ya, jangan lupa ya, sama dengan sel tanda petik 2 konten, ada S nya ya, pakai S ya, konten, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Ini tidak ada masalah ya, ini langsung saja lanjutkan, tekan OK seperti ini. Dan sel konten ini fungsinya adalah untuk
dia menampilkan konten yang kita input atau data yang kita input di sebuah sel di mana saja, di sheet yang mana saja. Akan tetapi dalam satu workbook ya, selama masih dalam satu workbook ini, misal kita ada beberapa sheet, di sheet manapun yang kita ketik data, maka dia akan secara otomatis mengikuti yang terakhir, artinya yang terakhir kita masukkan dan terakhir kita ketik, maka dia akan muncul ya. Kita coba contohkan ya, buku, maka dia akan secara otomatis mengikuti ya, buku. Kita coba cek lagi di yang lain, pulpen misalkan. Nah, seperti itu ya gambarnya. Atau kita coba cek ya, kita buktikan di sheet yang berbeda, misalnya sapu. Kita cek ya hasilnya, apakah dia muncul sapu. Nah, ini dia ya. Jadi dimanapun kita mengetikkan sebuah kata atau sebuah data ya, maka dia akan secara otomatis mengikuti ya yang terakhir. Nah, di sini kita sudah dapatkan kuncinya, tinggal kita menyambungkan ke sini ya. Nah, kita coba masukkan ke sini dengan cara rumus sama dengan if, arahkan ke sel yang berisi rumus yang tadi ya, kita arahkan ke sini sama dengan 0, maka blank, maka ini. Nah, di sini fungsinya adalah rumusnya untuk menerjemahkan apabila sel yang berisi rumus konten yang tadi itu di A1 ini berisi 0, maka sel yang sebelahnya ini menerjemahkan sebagai blank ya, atau tidak ada isi apa-apa. Dan jika tidak 0, maka mengikuti gitu. Karena pada saat kita tidak mengisi sesuatu, kita di sini akan muncul 0 biasanya. Contoh ya, kita masukkan P, kemudian kita hapus, maka dia akan menampilkan angka 0 ya. Jadi di sini kita anggap aja blank ya. Karena nanti kalau tidak seperti itu, maka nanti akan muncul secara otomatis mencari deskripsi yang memiliki angka 0 gitu. Makanya kita langsung buat saja jika menampilkan 0 maka diterjemahkan sebagai blank ya gitu. Dan oke, untuk ini berarti langkah ketiga ya. Langkah ketiganya sudah selesai. Kemudian kita masuk ke langkah keempat ya, yaitu langkah terakhir. Kita masuk ke sheet yang akan kita jadikan sebagai untuk input data ya. Di sini kita masukkan item description-nya, kita blok dulu, kemudian kita pilih data, kemudian data validation. Ini sama seperti pada saat kita membuat sebuah drop down yang biasa ya. Kita pilih yang list. Kemudian di sini sebelumnya ada checklist ya, di ignore blank ya. Teman-teman silakan dihapus dulu checklistnya. Kemudian di sini di search-nya kita arahkan ke item list yang tadi sudah kita masukkan rumusnya di indeksnya. Kita masukkan yang search-nya, kita arahkan ke indeks yang sudah terdapat rumus yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kita coba masukkan 8 baris saja ya, 8 baris. Oke, kemudian di error alert ini teman-teman hilangkan checklistnya ya. Awalnya ini ada checklistnya nih, kita hilangkan saja, hilangkan seperti ini. Kemudian oke, nah, seperti ini ya. Ini ada tanda hijau di pojok kiri atas, kita hilangkan saja dengan mengetik
ignore error supaya lebih rapih kelihatannya ya. Oke, kemudian kita coba ya, masukkan sapu. Setelah itu kita tekan drop down-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini sangat mudah sekali. Kemudian kita coba pensil. Kita coba tekan drop down-nya. Ada dua pensil, 2HB dan HB. Nah, kemudian buku. Buku ada dua, buku gambar dan buku tulis. Nah, dan seterusnya ya. Oke, dan ini artinya kita sudah selesai membuat drop down search ya. Drop down dengan menggunakan mesin pencarian atau search engine ya. Dan ini sangat mudah sekali untuk teman-teman yang belum pernah membuatnya. Silakan diikuti langkah-langkahnya ya. Dan ini sangat mudah. Dan ini untuk yang ada rumusnya kita baiknya di hide saja ya, supaya tidak mengganggu. Atau boleh juga menggunakan grup ya, kita coba grup saja, kemudian kita tutup. Oke, oke, dan ini sudah selesai. Mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Dan untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar jika ada yang masih belum jelas. Dan untuk video kali ini saya cukupkan dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.